Assalamualaikum. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang eh, motor DC, gitu ya. Nah, setelah kita membahas kemarin untuk mesin elektrik, gitu ya, yang salah satunya adalah motor DC, maka kita akan eh, melihat bagaimana model dari motor DC, gitu ya. Jadi kalau kemarin kita sudah bisa melihat fisikalnya, gitu ya, kita akan melihat dari model motor DC. Nah, motor DC ini sendiri masukannya seperti yang kita bahas kemarin dalam mesin elektrik, yaitu adalah eh, tegangan E, GGL gitu ya. Terus kemudian dia juga memiliki karakteristik arus gitu ya, dengan keluaran eh, torsi dan kecepatan gitu. Inilah yang kita sebut dia adalah DC motor. Nah, di sini kita untuk melihat model dari DC motor gitu ya, eh, dia yang pertama adalah memiliki hambatan dari hambatan armaturnya gitu ya, hambatan armaturnya. Terus kemudian dari listriknya itu kemudian mengenai brush gitu ya, brush, maka ada titik hitam di sini biasanya sebagai lambang brush, baru kemudian lingkaran yang menunjukkan adalah rotornya gitu ya, baru kemudian dia terhubung lagi dengan brush yang ada di sisi salah satu sisinya gitu ya. Jadi ada masuk brush, lilitan armatur, ya, baru kemudian dia keluar dari brush-nya gitu. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita mau perjelas bahwa model dari hambatan armaturnya itu sebetulnya mungkin ada di dalam ini ya, karena RA di sini, R armatur gitu ya, ini sebetulnya adalah RA yang ada di sini, RA gitu. Tapi biasanya kita keluarkan gitu ya, kita keluarkan sehingga bentuknya seakan-akan sudah ada di luar saja, tidak ada masalah gitu ya. Jadi kita membuat modelnya yaitu adalah model RA dengan hambatan yang ada di luar. Baru kemudian biasanya ada tambahan bentuk shaft gitu ya, bentuk shaft gitu. Yang kemudian dilengkapi bearing yang ada di sini gitu, bearing. Baru kemudian shaft ini menghasilkan torsi gitu ya, TG, torque generating gitu, dan juga memiliki parameter kecepatan yang ada di situ. Nah, seperti hal yang kita ketahui bahwa prinsip dari motor DC gitu ya, apabila dia diberi catuan gitu ya, diberi catuan DC tentu saja di sini kita sebut dia VA gitu ya, VA, V source gitu ya, VS boleh, VA boleh gitu. Maka dia akan memutar dari rotornya yang ada di bagian yang ada di brush antara brush dan rotor ini gitu ya, dia memutar shaftnya. Nah, karena motor ya bisa berubah menjadi generator gitu ya, maka timbullah dari hasil perputaran ini gitu ya, tegangan dari shaft memutar yang ada di sini gitu ya, dia menimbulkan tegangan. Jadi tadi catuan diminta untuk memutar shaft, dari shaft yang berputar ini dia generating tegangan gitu ya, yang kita sebut dia adalah EB gitu. Ini positifnya lebih tinggi daripada di sini, potensial positifnya. Kenapa? Karena dia sifatnya selalu melawan gitu kan dari VA-nya. Nah, EB inilah gitu ya yang kita sebut dia back EMF atau GGL balik. Nah, jadi back EMF atau GGL balik ini adalah hal yang timbul atau tegangan yang timbul dari akibat berputarnya rotor pada sumber gitu ya.
tegangan yang timbul akibat perputaran shaft, gitu ya, yang sifatnya melawan catuan. Makanya namanya GGL balik, gitu ya, melawan catuan, ya gitu. Atau back EMF, EMF eh, electromagnetic force, gitu ya, electromagnetic force, back melawan, GGL balik, EMF itu GGL ya, sama saja, gitu ya. Nah, maka sifat inilah yang nanti akan membentuk persamaan dari motor DC, gitu ya. Maka di sini akan ada VA, gitu ya, VA. Nah, VA. Kemudian di sini dia akan bertemu dengan RA, gitu ya. RA kalau misalnya di sini ada arus IA, ya, berarti di sini ada IA dikalikan RA, gitu ya. Baru kemudian dia ditambah, ya, ketemu plus di sini ya tegangan ditambah EB, gitu. Atau mungkin kita bisa menemukan rumus yang lain, gitu ya, yaitu adalah VA min EB sama dengan IA dikalikan RA, sama saja, gitu ya. Intinya bahwa EB ini ya, kalau misalnya kita buat model dari rangkaian elektriknya, gitu ya, model dari rangkaian elektriknya, sebetulnya di sini adalah sumber yang bergantung dari VA, gitu. Sumber tak bebas, gitu ya. Nah, ini ada EB. Baru kemudian di sini ini ada RA. Nah, kenapa artinya seperti itu, gitu ya? Kenapa sumber tak bebas? Karena semakin besar VA, maka memutarnya juga akan semakin cepat. Nanti juga akan memperbesar EB. Jadi VA besar, EB juga besar. Nah, gitu ya. VA kecil, EB juga kecil. Karena sifatnya melawan dari VA. Gitu. EB ini tergantung dari VA. Gitu ya. Sehingga apabila kondisinya akan start, gitu ya, kondisi akan start, gitu, maka omeganya dia masih 0, gitu ya, omeganya kecepatannya masih 0, EB-nya akan 0 juga, gitu ya, EB-nya akan 0, sehingga bisa didapatkan kondisi IA, yaitu adalah VA dibagi dengan RA. Ini tanpa EB, gitu. Nah, tapi ini hanya akan kondisi start saja. Setelah start, maka kondisi EB ini akan muncul, gitu. Nah, inilah yang menyebabkan nanti ada inrush, gitu ya, inrush karena belum VA-nya ini masih IA-nya lebih besar. Kalau Anda bisa melihat nilai IA-nya ini, gitu ya, saat dia operasi, gitu ya, saat beroperasi, gitu ya, saat dia beroperasi, maka IA-nya itu akan menjadi VA dikurangi dengan EB dibagi RA, gitu. Maka memiliki nilai yang berbeda, gitu ya. Baik, kemudian dari rumus Faraday, gitu ya, dari rumus Faraday, maka kita juga memahami bahwa nilai E generating, gitu ya, generating dari EMF ini, gitu ya, nilainya yaitu adalah N, ya, N ini adalah
putaran gitu ya, putaran N dikalikan flux dikalikan Z. Mungkin kalau misalnya apa yang kita ketahui N d flux per dt. Nah, ini penjabarannya dari perubahan flux itu dipengaruhi oleh N d flux per dt. Nah, karena perubahan yang kita inginkan itu adalah per detik dan RPM-nya yang ada di sini adalah eh, apa? RPM gitu ya. Maka kita bagi dengan 60 yang ada di sini. Nah, karena eigen ini adalah sesuatu yang dihasilkan oleh putaran dari shaft gitu ya, eigen dalam motor gitu ya. Dalam motor ini sama dengan EB gitu. Sama dengan EB. Nah, mungkin juga apa? Oh, saya jelaskan dulu untuk masing-masing ini ya. N ini adalah putaran RPM. Terus kemudian flux ya, flux per pole. Karena kita kalau misalnya rumus Faraday kan N-nya N besar itu adalah jumlah kumparan gitu ya. Tapi kita hitung per satu pole-nya gitu ya, dalam satuan Weber gitu ya. Kemudian Z ini adalah total konduktor pada armatur. Berapa jumlahnya ya? Tergantung dari slot dan berapa putaran kali dari lilitan tersebut gitu ya. Nanti biasanya kalau misalnya ada kuliah tentang menggulung motor, maka kita akan mempelajari ada belitan gelung, belitan gelombang, wave gitu ya. Belitan gelombang nama pit gitu ya, belitan gelung. Nanti kita akan mengetahui berapa total konduktornya dalam armaturnya itu berbeda-beda tergantung dari slot, cara membelitnya gitu ya, dan berapa putarannya gitu ya, berapa total konduktornya. Nah, di situ gitu ya, dipengaruhi juga kadang gitu ya, kalau misalnya nilai pasangan pole-nya yang ada di sini itu hanya satu gitu ya, hanya satu. Jadi motor DC itu misal hanya satu pasangan pole seperti ini gitu ya. Hanya apa? Satu utara dan satu selatan gitu ya. Nah, ini rotornya gitu, utara, selatan. Maka pasangan pole-nya yang ada di sini ini adalah satu saja gitu ya, P pasangan pole. Nah, pasangan pole. Tapi kalau misalnya bentuknya dua gitu ya, ada dua di sini misal apa? Di sini yang seperti yang mungkin Anda lihat kemarin, di sini ada utara, misal ini gambar ke yang luas di sini misal utara, terus di sini utara, kemudian di sini selatan, sini selatan gitu ya. Nanti nyalanya tergantung dari drive-nya gitu ya. Maka ini pasangan pole-nya ini adalah 2. Gitu ya, 2 pasangan pole. Tapi kalau misalnya di sini pasangan pole-nya ini 1. Gitu. Maka untuk rumusnya gitu ya, itu adalah EB-nya itu N atau pasangan pole dikalikan N, dikalikan flux, dikalikan Z, dikalikan 60. Mungkin kita juga bisa E dalam konduktor gitu ya, E generating yaitu adalah B LV gitu ya. Tapi karena kita tidak menggunakan suatu hal yang bergerak gitu ya, maka kita biasanya dalam motor tidak menggunakan rumus ini, tapi hanya menggunakan rumus EN flux Z per 60 yang ada di situ.
Kemudian untuk contoh gitu ya, contoh dalam motor DC ini, misal contoh ada armatur 1 ohm, terus kemudian menghasilkan EB sama dengan 50 volt ketika 500 rpm. Kemudian VA gitu ya, sumbernya yaitu adalah 150 volt. Tentukan arus start. Di start, terus kemudian EB ketika 1000 rpm. Nah, dari soal itu gitu ya, kita akan melihat bahwa nilai E-start-nya tadi yaitu adalah EA dibagi RA, oh maaf VA ya, kita tadi pakainya VA. VA dibagi RA yaitu adalah 150 volt dibagi 1 ohm, yaitu adalah 150 ampere. Baru kemudian ada EB gitu ya. EB I operasi ya, I operasi yaitu adalah VA min EB dibagi RA. Anda bisa melihat di sini adalah 100 dikurangi 50 gitu ya. RA-nya itu adalah 1 ohm. Nah, ini adalah maaf 150 ya. 150 100 dibagi 1 ya 100 ampere. Itu ya artinya I start lebih tinggi 50 ampere daripada I operasi. Nah, inilah yang salah satunya menyebabkan inrush gitu ya. Namanya inrush current. Nah, di sini kemudian pertanyaan yang keduanya yaitu adalah berapa EB ketika kecepatannya yaitu adalah 100 rpm gitu ya. Nah, EB ini kalau Anda melihat dia sebanding dengan N, sebanding dengan flux gitu ya, sebanding dengan panjang konduktor gitu ya. Berarti EB ini gitu ya, EB ini perbandingannya EB1 per EB2 sama dengan N1 per N2 gitu. Maka saat 50 volt dibagi berapa nilai EB2-nya gitu ya yang dicari, maka kalau misalnya kita pakai N-nya yang satunya 500 rpm tadi ya, terus kemudian dibagi yang 1000 rpm, maka EB2-nya yaitu nilainya adalah 100 volt gitu. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa semakin besar EB gitu ya, maka juga RPM-nya juga akan semakin
besar karena EB dibanding dengan RPM, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan melihat hubungan antara daya dan motor DC, daya pada motor DC gitu ya. Daya pada motor DC gitu, dia dipengaruhi oleh torsi gitu ya. Jadi daya pada motor DC gitu. Yang pertama bahwa P P elektrik gitu ya, P elektriknya gitu dipengaruhi oleh VA dikalikan dengan IA gitu. VA dikalikan dengan IA. Nah, VA ini sendiri gitu ya, VA ini sendiri nilainya adalah EB ditambah IA dikalikan RA. Baru kemudian dia dikalikan IA. Sehingga gitu ya, di sini bisa kita lihat yaitu nilainya adalah EB dikalikan IA ditambah IA kuadrat dikalikan RA. Nah, di sini di pengetahuan armatur reaksi gitu ya, reaksi armatur bahwa nilai IA kuadrat yang ada di sini gitu ya. IA kuadrat yang ada di sini IA kuadrat dikalikan RA gitu ya. Ini adalah armatur reaksi yang menyebabkan rugi-rugi. Rugi belit, maaf, rugi belit. Rugi-rugi. Rugi belit. Sehingga biasanya kalau rugi-rugi ini tidak dihitung gitu ya, maka hanya EB kalikan IA yang ada di situ. EB kalikan IA. Sehingga dalam perhitungan P elektrik gitu ya, apabila ini tidak dilihat maka PE gitu ya, rugi-ruginya ini tidak di atau rugi-ruginya belitan, rugi-rugi belitan ya, maksudnya rugi-rugi belitan dari IA kuadrat kalikan RA ini tidak dihitung, maka bisa kita juga menulis yaitu adalah P elektriknya yaitu adalah EB dikalikan IA. Gitu. Nah, kemudian di sini di sisi mechanical-nya gitu ya, Pmax-nya gitu. P-mechanical-nya yaitu terdiri dari torsi generating Tg gitu ya dikalikan dengan omega. Yang kita ketahui bahwa omega ini adalah kecepatan sudut. Satuannya adalah radian per second gitu ya, radian per second. Nah, biasanya kalau misalnya kita menggunakan RPM gitu ya, RPM. Nah, maka untuk menjadikan dia omega gitu ya, maka kita harus kalikan 2pi per 60 dulu. Baru dia menjadi omega. Kalau misalnya Anda ketahui omega ya tinggal 60 dibagi 2pi baru ketemu RPM-nya gitu ya. Nah, ini N revolusi kalikan 2pi jadi radian, menit dibagi 60 jadi second gitu ya. Maka kalau misalnya kita lihat dari P mechanical-nya itu kita jadikan Tg gitu ya, maka nilainya yaitu adalah N dikalikan 2pi per 60. Ini dia N-nya ini adalah kecepatan dalam revolusi per menit gitu ya. Sehingga apabila kita temukan di tengah gitu bahwa sebetulnya ada P elektrik ya
yang kita lihat bahwa dia dipengaruhi oleh efisiensi motor dikalikan dengan P mekanik gitu ya, bahwa P elektrik ini gitu, kalau misalnya kita lihat efisiensinya motor itu adalah 100% gitu ya, efisiensinya 100%, maka P elektrik ini dia akan sama dengan P mekanik. Nah, untuk melihat persamaannya bahwa semua daya di elektrik berubah menjadi daya di mekanik gitu ya. Maka P elektrik sama dengan P mekanik gitu ya. Maka nilainya yaitu adalah EB dikalikan EA gitu ya, sama dengan TG dikalikan N dikalikan 2pi per 60. Sehingga yang kita ketahui bahwa EB sendiri gitu ya, tadi sudah dibahas bahwa pasangan pol gitu ya, pasangan pol dikalikan N dikalikan flux dikalikan Z dibagi 60 dikalikan IA gitu ya, sama dengan TG sama dengan N sama dengan 2pi per 60. Kemudian kita coret ya yang ada di sini gitu, yang ada di sini, sehingga kita lihat bahwa nilai TG gitu ya, torsi atau generating torsi dari motor itu gitu ya, itu dipengaruhi oleh pasangan polnya dikalikan fluxnya dikalikan Z dibagi 2pi dikalikan IA. Nah, apabila yang kita lihat di sini ini adalah konstan gitu ya, konstan. Nah, konstan. Nah, maka kita bisa menulis bahwa T sama dengan konstanta dikalikan IA. Gitu ya. Nah, rumus di sini gitu ya, rumus di sini itu menunjukkan bahwa nilai fluxnya di sini tidak berubah-berubah. Ini bisa terjadi fluxnya gitu ya, tidak berubah, flux tidak berubah. Konstan pada kondisi yang pertama adalah permanen magnet. Sudah jelas bahwa ketika permanen magnet fluxnya konstan. Yang kedua adalah tidak merubah sumber eksitasi gitu ya. Gitu, eksitasi. Maka dia akan konstan, dan apabila kalau misalnya kita menggunakan konfigurasi pada kondisi misal shunt dan series gitu ya, maka kita juga pada kondisi shunt atau series, maka ketika fluxnya tidak konstan gitu ya, maka nilai torsi sama dengan K dikalikan flux dikalikan IA. Artinya bahwa konstantanya hanya dipengaruhi oleh pasangan pol Z dan 2pi-nya. Anda bisa paham bahwa ya kalau motornya itu nggak mungkin polnya tiba-tiba menambah kan, terus Z-nya juga belitannya ya cuma itu kan, ya konstan. Asalkan motornya masih itu, K-nya nilainya konstan motor gitu ya. Tapi ketika dia shunt series, nilai fluxnya dia berubah gitu. Sehingga yang kita catat di sini bahwa torsi gitu ya, itu sebanding dengan IA. Artinya kalau misalnya Anda ingin membesarkan torsi, maka besarkan arusnya gitu. Kemudian untuk EB gitu ya, untuk EB. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat hubungan EB gitu ya, EB, maka dia akan pasangan pol gitu ya. N-nya di sini adalah omega dikalikan 2pi per 60. Maaf, balik ya.
60/2 pi ya. Karena ininya omega gitu. 60/2 pi dikalikan flux dikalikan Z dibagi 60 gitu ya. Sehingga dari sini saya coret untuk 60-nya gitu ya. Untuk 60-nya sehingga nilai EB gitu ya. EB ini nilainya adalah pasangan pol flux Z dibagi 2 pi dikalikan omega. Gitu. Nah, di sini juga sama. Berarti nilai EB-nya ini gitu ya, nilai EB-nya ini kalau misalnya fluxnya konstan, maka nilainya yaitu adalah EB dikalikan K dikalikan omega. Ini dengan catatan tadi sama dengan yang tadi saya jelaskan di sebelah, yaitu adalah flux konstan. Gitu. Artinya bahwa kalau misalnya kita ingin memperbesar EB, ya, memperbesar EB, nanti akan putarannya memperbesar, maka akan mengakibatkan EB-nya juga akan semakin besar, gitu ya. Jadi dua persamaan ini yaitu adalah yang mendasari motor DC, torsi sebanding dengan IA dan putaran sebanding dengan EB. Seperti itu. Oke, untuk contohnya gitu ya. Contohnya untuk ajarkan dulu untuk contohnya. Motor ini contoh. Motor 225 kW terus dikali jatuhnya 250 volt 1200 rpm motor DC lilitan armaturnya ini ada 243 itu. Nah, terus kemudian jumlah putaran per koilnya, jadi satu koil selesai langsung dihubungkan dari utara langsung hubungan ke selatan, nggak diputar lagi ke sebelahnya gitu ya. Putaran per koilnya satu. Terus slot armaturnya ada 81, komutatornya tentu saja sama dengan lilitan armaturnya ya, jumlahnya adalah 243. Terus field pole ada 6 gitu. Terus kemudian armatur diameter 559 mm, axial length armatur sekitar 235 mm gitu ya. Tentukan satu arus armatur, arus nominal ya, terus kemudian jumlah konduktor per slot, terus kemudian yang ketiga flux per volt. Nilai yang pertama yaitu adalah IA gitu ya. IA ada P
mekanik dibagi EB, yaitu adalah 225.000 kilowatt ya, dibagi 250, besarnya adalah 900 ampere. Nah, EB di sini ya kita asumsikan setara dengan IA gitu ya. Karena besarnya hampir mirip. Kalau tadi Anda lihat EB 150, 100 ya, seperti itu. Kita asumsikan dia setara. Selanjutnya untuk nilai konduktor per slot, yaitu adalah 243 koil kali 2, yaitu adalah 486 konduktor. Dan konduktor per slotnya, karena jumlah slotnya 81 berarti 486 dibagi 81, jumlahnya ada 6. Sedangkan untuk torsi, flux, kita hitung torsinya terlebih dahulu, gitu ya, yaitu adalah P mekanik dibagi N dikalikan 60 per 2pi, gitu ya, yaitu adalah 225.000 dibagi 1200 dikali 60 per 2pi, yaitu hasilnya adalah 1790 Nm. Kemudian dengan rumus TG sama dengan pasangan pol flux, atau mungkin langsung ya, kita nggak pakai pasangan polnya, nah jumlahnya 1 gitu ya. Maaf, pasangan pol kita pakai karena ada 6 ya, berarti pasangan polnya ada 3 ya. Flux Z dibagi 2pi sama dengan IA kalikan IA gitu ya. Maka pasangan polnya ada 3, fluxnya kita cari, Z-nya adalah 486, terus kemudian IA-nya 2pi ya, 2pi, ini adalah 1790, IA-nya adalah 900 ampere ya, maka fluxnya yaitu adalah Anda bisa hitung, yaitu adalah 2pi kalikan 1790 dibagi 3 kali 486 dikali 900. Anda bisa hitung. Baik, seperti itu untuk motor DC. Next kita akan melanjutkan jenis-jenis motor DC dengan eksitasinya.